Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang sebaik-baiknya. Baik anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Hari ini Pak Tris kembali akan menyampaikan materi tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk pada subtema 2. Ya, oleh karena itu silakan diikuti dengan sungguh-sungguh. Bagi kalian yang sudah memiliki buku, silakan disimak dengan baik agar kalian tidak tertinggal nantinya. Baik, kita langsung pada materi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan, kemudian setelah lahir bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, sekarang diperhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah proses pertumbuhan dari Udin ya. Jadi kalian perhatikan. Jadi diawali dari bayi dulu, ya, kemudian menjadi anak kecil ya, yang belum bisa berjalan, kemudian sudah bisa berjalan, kemudian sudah menjadi besar dan menjadi anak-anak yang besar gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari pertumbuhan Udin. Nah, sekarang kita perhatikan berikutnya. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Gambar yang pertama, Udin masih dalam gendongan ibunya ya, karena Udin masih bayi ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Udin menjadi bisa merangkak ya. Kemudian terus bertumbuh dan berkembang, akhirnya Udin bisa berjalan ya. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa? Ya, tentunya kalian bisa melihat gambar dan bisa berkomentar di sini. Ya. Jadi ini menurut jawaban Watis adalah saat bayi Udin masih digendong ibunya, kemudian tumbuh dan bisa merangkak. Semakin lama bertumbuh dan bisa berjalan. Nah, ini ya. Ini adalah proses pertumbuhan dari Udin yang awalnya dari digendong atau masih bayi sampai dengan bisa berjalan. Ya, itu berdasarkan gambar. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, perhatikan. Nah, ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini yaitu Udin masih memegang apa? Masih memegang botol susu ya. Karena Udin masih belum bisa memegang ataupun masih belum bisa makan ya. Sehingga ketika Udin masih bayi ya, masih kecil, lebih banyak minum susunya. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan ini, Udin bisa makan sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah proses pertumbuhan Udin. Nah, perhatikan jawaban di bawah ini. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat kecil Udin hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri.
semakin besar Udin bisa makan sendiri. Nah, inilah gambar pertumbuhan dari Udin. Nah, kita lanjut. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Ayo, kira-kira kalian mengalami pertumbuhan apa tidak? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kita, maka kita dapat melakukan wawancara dengan orang tua kita, ya. Jadi bisa bertanya-tanya kepada ayah ataupun ibu, ya, mama, papa kalian, ya. Nah, kemudian sebelum kalian melakukan wawancara atau sebelum bertanya, kalian harus menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, sehingga kalian nanti akan mendapatkan informasi yang diinginkan secara urut, gitu ya. Kemudian hal apa saja yang bisa ditanyakan? Yang pertama, misalkan berat badanmu saat lahir, ya. Jadi ditanyakan saja kepada ibu kalian ataupun ayah kalian. Nah, kemudian yang kedua, tinggi badan saat lahir, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan merangkak, ya. Jadi kalian bertanya, kalian bisa merangkak itu pada saat umur berapa, gitu ya. Kemudian untuk yang keempat, sama untuk kemampuan berjalan, kalian bisa mulai berjalan pada saat usia berapa, nah, itu ya. Nah, kemudian kemampuan berbicara, gitu ya. Nah, kemampuan bicara juga sama, silahkan ditanyakan. Nah, antara masing-masing anak ya itu tidak sama pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Jadi untuk yang seperti ini tidak bisa disamakan dengan teman-teman kalian, ya. Jadi antara si A dan si B tentunya akan berbeda-beda. Nah, untuk yang ini bisa kalian lakukan ini sebagai tugas ya, bisa kalian tuliskan di kertas folio bergaris, ya. Nah, ini sebagai tugas pertama kalian. Terus yang berikut, nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Perhatikan gambar pertama. Saat masih kecil, Edo kesulitan untuk memegang botol susu. Ya, jadi karena masih kecil, masih kesulitan pada saat memegang botol susu. Nah, kemudian setelah tumbuh Edo bertambah besar dan kuat. Oleh karena itu, Edo dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari perkembangan dari kekuatan tangan Edo. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, kuat dan lemahnya gerakan digunakan dalam menari. Ya. Nah, sekarang untuk gerakan ada dua macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, untuk contoh gerakan kuat adalah seperti orang mendorong meja. Jadi ketika kalian misalkan di kelas ataupun misalkan sekarang di rumah, ketika mendorong meja, maka kalian membutuhkan kekuatan, gitu ya. Nah, terus yang kedua gerakan lemah, contohnya adalah seperti orang memegang kapas. Ya, kalian tahu kan, kapas itu apakah berat, apakah ringan? Nah, ya, jadi kalian harus tahu kalau kapas itu adalah ringan. Oleh karena itu, gerakan yang dicontohkan di sini adalah orang memegang kapas, sehingga gerakannya lemah, gitu ya. Yuk, nah sekarang kalian bisa membuka bukunya dan kalian bisa mengikuti gerakan kuat dan lemah saat menari, ya. Jadi ini dicontohkan gerakan 1,
2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Silakan kalian bisa membuka buku kalian masing-masing ya, dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah gerakan saat menari ya. Nah, ini contoh ini, gerakan ini ada pada halaman 55 sampai dengan 57 buku tematik ya, yang sudah kalian punyai. Itu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Ya. Kemudian berkembang menjadi bilangan ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Nah, sekarang mari kita belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan. Ya, mari kita ikuti, jangan sampai terlewat agar kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada video berikutnya, gitu ya. Perhatikan contoh yang pertama, penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ini penjumlahan yang pertama patut dicontohkan adalah yang tanpa teknik menyimpan. Ya, perhatikan. Ini contoh soal 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa? Nah, kita lakukan di sini. Kita jumlahkan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Ini kita tulis angka pertama dulu, 2653. Kemudian di bawahnya kita tuliskan 3302. Ya. Kemudian kita berikan garis bawah dan diberikan tanda tambah atau tanda plus. Nah, kita sekarang mulai menghitung. Nah, kalian harus mengingat ya, bahwa bilangan ini mempunyai nilai tempat. Masih ingat ya, kalau yang di belakang ini adalah nilai tempatnya adalah satuan, kemudian nilai tempat puluhan, dan yang berikutnya adalah nilai tempat ratusan, dan yang paling depan adalah nilai tempat ribuan. Ya, itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang pertama adalah kita jumlahkan dari nilai satuan dulu. Ya, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Dan yang berikutnya 5 ditambah 0 adalah 5. 6 ditambah 3 9, dan 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi untuk penjumlahan contoh yang ini adalah tanpa menggunakan teknik menyimpan. Nah, jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, patut selanjutkan ke penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 1200 ditambah 2900 adalah sama. Kita lakukan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Kita tuliskan angka pertama terlebih dahulu, yaitu 1200. Angka kedua atau bilangan kedua adalah 2900. Nah, kita berikan garis bawah, kemudian kita berikan tanda tambah. Ini adalah cara mengerjakan dengan penjumlahan bersusun. Nah, kita hitung seperti tadi ya. Nah, kita hitung dari nilai satuannya dulu. Baik. Nilai satuannya 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Nilai puluhannya 0 ditambah 0 0. Kemudian nilai ratusannya 2 ditambah 9 berapa anak? Iya, 2 ditambah 9 adalah 11. Maka
kita tuliskan angka 1 ya. Jadi kita tuliskan angka 1 yaitu sebagai nilai satuannya ya. 11 kita tulis angka 1 dan satunya ditaruh mana? Nah, satunya kita simpan dan kita tuliskan di atasnya angka 1 di sini ya. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian kita jumlahkan ketiga-tiganya ya. Jadi 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, begitu ya. Jadi untuk penjumlahan dari 1200 ditambah 2900 hasilnya adalah 4100. Gitu ya Nana ya. Mudah bukan? Nah, tentunya kalian nanti harus mencoba ya sehingga kalian bisa mengerjakannya. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Ini sebagai tugas kalian kedua ya. Jadi silakan ditulis kembali di kertas atau di folio bergaris. Nah, kemudian untuk tugas-tugas kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing. Begitu ya. Nah, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa seperti biasanya ya disubscribe bagi yang belum. Yang sudah terima kasih. Ya, Patri Sahiri. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Patri Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.